Pertanyaannya dua saja. Tau'an au karhan. Tau'an au karhan. Ayo coba, 1, 2, 3. Mana suaranya? Tau'an au karhan. Kurang. Dengerin saya dulu. Tau'an au karhan. Tau'an au karhan. Lagi coba. Lagi. Allah cuma pengen nanya doang, kamu mau sukarela atau mau kupaksa? Itu aja. Ketika saya mengatakan, kata Allah, aku katakan kepada kalian semua, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fil ard. Ayo sini sedekah. Pilihannya cuma dua, tau'an au karhan. Ketika ente menyatakan no, I don't want to give you my Lord, saya nggak mau memberi anda ya Allah, kata Allah, oke. Jadi bener nggak mau nih? Nggak mau. Karena saya perlu duit buat ongkos saya pulang, saya perlu buat bayar saya punya kosan, saya perlu buat makan nanti besok. Oke, jadi kamu banyak pertimbangan. Tidak percaya aku maha kuasa, aku yang maha meninggikan langit, tidak tanpa sayap, tanpa kemudian tiang, tanpa macam-macam. Nggak percaya? Nggak. Sudah, kata Allah, baik kalau gitu. Datang peristiwa, bos. Anak lah mainin handphone. Namanya gua anak kecil. Dia bawa sambil mandi. Terus yang dia punya belum water resistant lagi. Dicebur-ceburin sama dia. Hello. Akhirnya Allah memaksa duit anda hilang. Allah memaksa duit anda hilang. Saya ketika punya duit buat sedekah, ketika punya duit nih, nggak perlu saya nanya sama Allah, karena saya udah tahu, saya ngaji kok. Dengan izinnya kemudian bismillah aja udah. Daripada Allah yang ngeluarin, mendingan saya yang keluarin. Daripada Allah yang ngeluarin sakit, bu, jadi penyakit, jadi hilang ingatan kita, jadi kemudian hancur hari-hari kita. Sudahlah, kan mending kita datang, mas sini ya Ustadz, subhanallah. Allah manggil, nadal munadi, tapi fit dunya, hayya 'alas shalah, udah di dalam kita, inside the mosque, Allahu Akbar. Terus apa kaitannya dengan ayat ini ketika kemudian kita bawa kepada sedekah? Oh, Allah tahu kok kita punya duit apa enggak. Ini cuma ujian aja, perintah ini ujian apakah kita mematuhinya atau kita melanggarnya. Saya minta Mas Dewa ke atas panggung. Mas Dewa mana? Ada Mas Dewa? Beliau ini sakit parah sekali, tapi biar beliau yang bercerita bagaimana sedekah kemudian bisa membuat beliau ini bahkan menikah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sebuah keajaiban jika hari ini saya bisa berdiri di hadapan kawan-kawan sekalian, karena mengingat 7 bulan yang lalu, ya, 7 bulan yang lalu saya ketika itu menderita penyakit namanya GBS. GBS itu semacam stroke, ya, stroke tapi bukan stroke gitu. Jadi memang penyakit langka yang mana hanya terjangkit pada 1 dibanding 40.000 berdasarkan referensinya. Cuman ya izin Allah ketika itu saya salah satunya gitu. Nah ketika 7 bulan yang lalu izin Allah saya hanya bisa tertidur, terbaring, tanpa bisa berkata-kata, tanpa bisa menggerakkan tangan, tanpa bisa berdiri, dan tanpa bisa apapun, ya. Bahkan Ustaz, dokter itu sampai bilang ke istri saya, ke orang tua bahwa Mas Dewa ini kemungkinan secara medis gitu ya, kemungkinan kembali sehat pulih itu hanya 20%, ya, hanya 20%, dan itu pun membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Jadi dokter bilang ini harus pemulihan 1 tahun lebih untuk bisa berdiri kembali normal.
Namun sekali lagi izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang kalau kami pribadi, saya dan istri dari dulu setelah ngikutin ceramahnya Ustadz YM ya, terus-terusan kita mencoba mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Salah satunya adalah amalannya adalah sedekah ya. Jadi ketika itu saya pernah selama di ICU rumah sakit, saya terbaring ya, terus istri saya datang dan memang kondisi itu ketika kritis ya. Mungkin sebagian teman-teman dari Darul Quran pernah nengok saya di Bandung dalam kondisi saya tidak bisa ngapa-ngapain, dan istri saya mulai berkata ke saya, ya di rekening sekarang, di tabungan, di rekening satu lagi ada uang masuk lumayan besar gitu ya, hampir 100 juta gitu. Ini mau digimanain? Istri saya, alhamdulillah saya dipertemukan dengan istri yang solehah, Ustaz. Jadi ketika yang ngomong begitu justru beliau yang nyaranin, apakah kita sedekahin aja katanya. Jadi hampir 100 juta, jadi saya bilang saya pun udah gak ada harapan, ibaratnya dalam pikiran tuh udah ini meninggal hidup, karena udah gak bisa ngapa-ngapain. Ketika itu ya udah saya cuma gak bisa ngomong, cuma bisa ya gitu aja, kode kepala. Akhirnya istri saya coba langsung sedekahkan ya. Ketika itu bantuannya kalau nggak salah lewat Darul Quran juga untuk bantuan di Aleppo dan saudara kita di sana. Kita salurkan, dan dari situ seminggu setelah saya sedekah kawan-kawan sekalian, anehnya dari ICU saya turun ke HCU naik ke perawatan normal. Setelah seminggu di sana saya malah pulang. Dalam kondisi yang dokter sendiri gitu ya, dokter sini non muslim cuman bilang, wah ini Mas Dewa ini ajaib gitu ya. Jadi lagi saya bilang, ya ini bukan masalah sayanya, tapi ya ini pertolongan Allah gitu. Bahkan saya pribadi sampai sekarang bisa berdiri di sini pun, dihadapi ribuan kawan-kawan semuanya, tentu ini bukan saya yang gimana gitu, tapi ya memang lagi-lagi pertolongan Allah. Jadi bagi kawan-kawan sekalian, benar tadi yang dikatakan oleh Ustadz, bahwa kalau Allah udah memerintah, ya tadi ya antara ya ngelakuin terpaksa atau sukarela gitu ya. Dan memang itu yang sering saya alami, termasuk dalam masalah bisnis juga seperti itu. 4 tahun saya ngikutin programnya dari Darul Quran, ikutan sedekah brutal gitu bahasa saya, sedekah totalitas, omset seluruhnya kita sedekahin dari segala macam. Dan saya pernah ketemu dengan Ustaz waktu di pertemuan buku itu Ustaz, yang saya ngasih buku, yang saya bilang saya bangkrut dan utangnya miliaran Ustaz. Ingat ya? Yang ini nulis kayaknya dari hati kayaknya nih. Ingat ya? Nah di situ saya bangkrut, saya jatuh. Iya, jadi dan saya di situ ya banyak keajaiban yang setelah saya alami ya, setelah mempraktekkan memang sedekah yang secara jor-joran gitu. Dan lagi-lagi ini masalah keyakinan. Bagi kawan-kawan pengusaha, di sini saya boleh tahu siapa yang pengusaha katakan? Yang calon pengusaha. Yang calon amin. pengusaha. Oh, amin, Ya. amin. Saya bergelut dalam dunia usaha hampir 8 tahun ya. Dari bangkrut, bangkit lagi dan segala macam, termasuk membina beberapa UKM ya. Dan saya tahu ya, perasaan kawan-kawan semua pengusaha, termasuk karena saya pun pengusaha, bahwa salah satu yang kita cintai dalam bisnis itu adalah uang, benar nggak? Jadi kita berjuang mati-matian ngomongin uang dan uang, omset dan omset. Sampai suatu ketika saya nemu ayat, ya bukan nemu ya, saya baca, mengkaji dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mimma tunfiqu mimma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim ya. Jadi kita tidak akan diberikan sebuah kebajikan sebelum kita menginfakkan apa yang kita cintai, benar ya? Jadi saya alhamdulillah saya 3 tahun di pesantren, belajar bahasa Arab, belajar Inggris segala macam, dan ketika belajar di pesantren, saya menemukan sebuah ilmu bahwa lan dalam Quran itu berbeda dengan lam. Ya, lam itu tidak yang ya udah tidak gitu. Tapi kalau lan itu berbeda artinya, tidak selama-lamanya. Sama hanya seperti lan tardo antar yahud wan nasoro gitu, tidak akan ridho sampai kiamat, hari kiamat. Nah, ketika membaca itu dan mengkaji itu, bahwa kamu tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Dari situ saya mikir, apa yang saya cintai gitu. Berarti selama ini saya bekerja oke, bisnis. Sampai seketika mungkin yang saya cintai adalah bisnis, yang cintai adalah uang. Tapi dengan inilah akhirnya saya komitmen terus-terusan setiap Jumat saya sedekah lumayan gitu ya. Setiap hari juga komitmen untuk sedekah, karena lagi-lagi semakin banyak sedekah, semakin berkah rezekinya insya Allah. Mungkin itu saja ceritanya. Allahu Akbar. Saya mau ngasih kesempatan satu akhwat, ada yang mau cerita tentang sedekah? Ayo Ibu, silakan. Kita ngaji sampai 11/4 ya. Kita ngaji sampai 11/4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Aduh, dari mana nih saya mulai? Karena memang saya belum selevel tadi Mas siapa? Mas Dewa. Tapi insya Allah dengan keyakinan yang saya punyai, waktu itu saya pernah sedekah cincin ke Ustadz ya, hanya 5 gram. Dan itu uang arisan yang belum lunas gitu ya. Suratnya saya susul ke Ustadz Idris ya. Subhanallah, itu Ustadz kemudahan demi kemudahan tuh bisa dilalui ya, kesulitan bisa dilalui. Bahkan alhamdulillah ketika saya ikut pengajian di MNC di TPI dulu ikut dengan Ustadz, nikmatnya sedekah, saya kaget loh Ustadz. Begitu sedekah saya nggak pernah sedekah 100.000, yang ada 2.000, 1.000 gitu ya. Tapi begitu Ustadz bek-bekan nikmat sedekah, coba deh 100.000, coba deh, ternyata nikmat juga, terusin gitu. Akhirnya pengen nik haji. Kata Ustadz, saya dengerin ceramahnya, jangan daftar ke bank, daftarnya ke orang miskin, ke yatim. Alhamdulillah saya laksanakan juga ya. Memang kita rutinkan tuh, setiap Jumat saya sedekah, Kamisnya saya ajak anak yatim, buka bersama, ngaji, ibu-ibu, paginya saya untuk ke masjid, bubur kacang hijau ke apa gitu. Saya ikutin kata Ustaz gini, jangan sampai nunggu setahun untuk sedekah, jangan dikumpulin nanti pada saatnya nggak ada lagi. Saya coba lagi karena saya juga pengen bikin buku kecil Ustadz ya, judulnya baru kesampaian nih ya, alhamdulillah. Jangan dengerin Ustadz Mansur, serius jangan didengerin, pusing dengerin, mendingan dipraktekin gitu ya. Subhanallah ya, ikutin aja, sudah apa aja ikutin, jangan dipikirin gitu ya. Nah setelah itu Ustadz, bukunya udah ada? Baru belum jadi tapi siap. sedikit. Judulnya jangan dengerin Ustadz Mansur, kacau ya dengerin. Wah. Tapi ikutin aja, nggak usah banyak pikir gitu ya. Insya Allah dia menyelamatkan kok gitu. Itu saya jalani terusnya dari tahun ke tahun. Alhamdulillah Ustadz, saya daftar lagi tahun 2012 untuk haji bersama abah, emak, anak saya gitu ya. Subhanallah ya. Itu bukan dari harta saya karena saya hanya seorang pedagang keliling dari sekolah ke sekolah. Aksesoris Ustadz. Jadi saya nggak peduli dapat rezeki berapa, yang penting saya bisa hidup barokah, bisa hidup dengan cara halal gitu ya. Subhanallah juga. Terus ketika itu Ustadz ya, saya juga kok bisa ya daftar haji nggak ke bank. Ya udahlah ikutin aja karena memang saya nggak mau dengerin. Maunya ikutin aja. Akhirnya ternyata subhanallah ada uang tuh recehan di plastik hitam, jumlahnya 20 juta itu Ustaz, karena waktu itu kan masih 20 juta kan. Dan Ustaz juga saya ingetin tuh, saya berangkat tahun 2011 katanya ya. Tuh di ceramah di MSC. Mudah-mudahan ya Allah saya bisa ketemu Ustaz nih di Haram gitu ya, ternyata nggak ketemu. Tapi saya di sana tuh betul-betul ngikutin apa yang kata Ustaz dengar, apa yang Ustaz ceramahkan. Saya banyak minta doa dan jadi udah berangkat tahun 2012. 6 bulan kemudian dengan izin Allah saya mintanya gini. Saya minta, ya Allah saya pengen bisa ngeberangkat haji orang tua saya. Tapi nggak ada pakai tapi-tapian, ingat itu sedekah aja dulu. Akhirnya apa Ustadz? Alhamdulillah 6 bulan kemudian ada uang untuk 4 orang, subhanallah. Saya bilang, emak, tadinya kan 1 orang, emak, abah, siapa dulu yang mau haji? Kata emak, abah dulu yang imam gitu ya. Terus kata saya, pengennya emak dulu yang istiqomah, karena emak itu suka ngikutin apa yang Subhansur ikutin, apa yang Subhansur perintahkan, duha-duha, saum-saum. Dan alhamdulillah minta doa dari teman-teman dari jamaah Istiqlal supaya saya bisa istiqomah walaupun dengan kemampuan ilmu saya yang terbatas gitu ya. Dan ini juga subhanallah saya, Ustadz, suatu kehormatan saya bisa di sini. Siap. Siapa tadi namanya? Haja Emma. Terima kasih Ustadz. Mungkin masih banyak panjang. Minta nomor teleponnya Wi. Nomor teleponnya. Baik, makasih Haja Emma. Saya tunggu bukunya. Siap. Dan jangan ada sayap di bawahnya. Enggak apa-apa, jangan dengerin Yusuf Mansur, kacau tuh dia. Betul. Ya. Tapi insya Allah selamat kok. Enggak usah, itu di dalam aja. Judul depannya gitu aja biar. Jangan dengerin Yusuf Mansur. Kacau tuh Kacau dia. Deh. Mungkin itu aja Ustaz ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih ya.